Pancagiri yang berarti 5 gunung bukanlah sembarang semboyan yang tak berarti. Salah satu hal yang harus ditempuh agar dapat diakui menjadi bagian dari kesatuan ini ialah mendaki dan mencapai puncak Gunung Pangrango. Akan diakhiri dengan acara tradisi naik Gunung Gede Pangrango. Ya. Namun dalam pelaksanaannya mereka akan banyak menemukan rintangan-rintangan karena dalam posisi lelah selama 2 hari mereka melaksanakan kegiatan orientasi. Di situ mental mereka akan diuji, kebersamaan mereka akan diuji. Agar para prajurit tidak mengalami cedera selama perjalanan, mereka harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Salah satu tujuan dari tradisi menaiki gunung ini adalah membentuk karakter prajurit. Pada saat pelaksanaan tradisi satuan ini, hal yang paling berkesan bagi kami yaitu pada saat pelaksanaan mendaki Gunung Gede Pangrango, yang mana pada saat kita melaksanakan kegiatan tersebut dibutuhkan kekompakan serta solidaritas daripada rekan-rekan prajurit anggota Armet 5, sehingga kami dapat mendaki hingga mencapai puncak daripada Gunung Gede Pangrango. Dalam pelaksanaan orientasi penutupan, mereka akan banyak menemukan rintangan-rintangan. Contoh, ketika rekan mereka sakit, apa terkirir, disitulah akan terlihat jiwa persa mereka. Bagaimana saling bahu-membahu untuk membantu agar bisa sampai tujuan dengan secara sama-sama. Para prajurit Batalion Armet 5 diharapkan memiliki jiwa korsa yang kuat, sehingga para prajuritnya akan senantiasa saling bahu-membahu, membantu satu sama lain dalam meraih tujuan, di mana kali ini tujuan tersebut adalah mencapai puncak Pangrango. Untuk mengenai pengambilan bendera sendiri, bendera ini akan dibawa oleh seorang peluncur, yaitu prajurit yang membawa bendera. Yang mana bendera ini merupakan bendera perang dari Batalion Armet 5105 Tarik dan akan menjadikan kebanggaan tersendiri bagi salah satu prajurit yang dapat membawa bendera tersebut hingga mencapai puncak Gunung Gede Pangrango. Dalam beratnya perjuangan menaiki Gunung Gede Pangrango, salah satu hal yang membuat para prajurit bersemangat adalah saat mereka saling berlomba-lomba merebut posisi pemegang bendera yang berada di depan. Ya, pada saat ini para prajurit Tonlat sudah sampai pada ketinggian 2.700 meter di atas permukaan laut. Kemudian pada tahapan ini telah dicapai satu tahapan, yaitu mendaki sampai alun-alun. Dan kegiatan berikutnya para prajurit Tonlat akan melaksanakan upacara tradisi pembacaan ikrar, yang mana nanti akan dipimpin oleh Irupnya Komandan Batalion. Akhirnya, setelah perjuangan yang begitu panjang, para prajurit telah tiba di puncak Gunung Gede Pangrango. Lapor acara tradisi pembacaan ikrar prajurit Pancagiri. Siap, dimulai. Lanjutkan. Kami atas nama warga baru tentunya tradisi ini sangat memberikan suatu kebanggaan kepada prajurit Armet 5 Tarik, yang mana tidak semua satuan di jajaran TNI AD dapat melaksanakan tradisi seperti ini. Batalion, hormat! Seperti tadi kita bisa lihat pada saat kita melaksanakan naik gunung dari mulai bawah ke atas, jiwa solidaritas kita, jiwa korsa kita terbentuk pada saat kita mendaki gunung. Ada salah satu orang sakit, kemudian dibantu, salah satu orang yang tidak bisa naik, kemudian dibantu oleh rekan yang lainnya.
setelah diterima dan menjadi warga Batalion Armet 5 105 Tarik, mereka akan disetarakan kemampuannya melalui latihan, yaitu latihan lanjutan perorangan, di mana harapannya prajurit yang berpangkat pada saat masuk di sini akan sama dengan kepangkatannya yang prajurit yang sudah ada mendahului dia. Harapan dari laturan selama 3 bulan itu, prajurit yang baru pelaksanaan pendidikan pertama, dia akan setara kemampuannya dan akan bersama-sama rekan-rekannya yang ada di batalion ini untuk selanjutnya akan belajar dan berlatih selama di batalion ini. Kemudian dalam langkah latihan untuk membentuk prajurit-prajurit ini profesional, tentunya latihan dilaksanakan secara bertahap, bertingkat dan berlanjut dari mulai latihan perorangan sampai dengan latihan tingkat satuan. Mulai dari lator, kemudian latihan tingkat satuan yaitu latihan seksi sampai dengan latihan tingkat batalion. Demikian secara siklus, secara terus-menerus dan berulang sehingga prajurit Batalion Armet 5 akan semakin profesional. Bukan prajurit Yon Armet namanya jika tidak dapat mengawaki alutsista kebanggaan mereka, yakni meriam howitzer M2A2 105 mm. Dan tentunya, sebelum para prajurit ini dapat mengawaki alutsista tersebut, mereka harus menempuh terlebih dahulu pendidikan dan latihan dalam menggunakan meriam 105 mm. Pertama-tama, para prajurit akan dijelaskan mengenai teori-teori dalam mengoperasikan meriam tersebut. Prajurit sebelum melaksanakan ataupun mengoperasionalkan meriam 105 Tarik akan menerima materi mengenai pemahaman karakteristik. Kemudian selanjutnya pelatih akan melaksanakan latihan di lapangan. Hal itu tentunya untuk meminimalisir terjadinya kesalahan pada saat pelaksanaan latihan. Karena sesuai dengan moto Satuan Armet yaitu bijak, cepat, dan teliti. Setelah para prajurit telah melewati kelas teori dan praktek, para prajurit akan melakukan kegiatan latihan penembakan yang akan dilakukan di lapangan tembak di daerah Batu Jajar. Semoga latihan nanti dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar, dan saya minta seluruhnya latihan dengan penuh semangat. Baik, seluruhnya, prajurit, ribut! Setibanya para prajurit di lapangan tembak, dengan sigap mereka langsung menurunkan meriam dan mempersiapkannya menuju kedudukan yang sudah ditentukan. Meskipun terlihat mudah, hal ini bukanlah tugas yang sepele. Dibutuhkan tenaga yang kuat dalam mempersiapkan meriam 105 mm. Setelah meriam siap di kedudukan masing-masing, para prajurit akan menguji kelayakan meriam dengan melakukan tembakan uji coba atau tembak tinjau. Setelahnya, para prajurit akan melakukan pencatatan penembakan dengan proses yang sudah ditentukan. Setelah menerima data koordinat sasaran dari peninjau depan, maka data peninjau itu akan dikirimkan ke pimpinan penembakan, yang dimana fungsinya data peninjau itu akan diubah menjadi data tembak. Data tembak yang sudah jadi dari pimpinan penembakan, maka akan diababakan oleh perwira batrai. Setelah diababakan oleh perwira batrai, maka anggota pucuk akan mengaplikasikan data-data tembak itu ke dalam meriam-meriam yang ada yang sedang dioperasionalkan. Sehingga nanti meriam itu akan teratur sesuai dengan data tembak, kemudian akan dicek secara detail sebelum pelaksanaan detik-detik penembakan. Setelah perwira batrai mengababakan aba-aba tembak, maka masing-masing pelayan nomor 2 tiap-tiap pucuk akan menarik tali tembak dan terjadilah pelaksanaan penembakan masing-masing meriam. Dalam menembak meriam 105 mm, terdapat beberapa teknik untuk menggunakan meriam yang juga pernah dipakai pada Perang Dunia Kedua ini. Dan kali ini para prajurit Yon Armet 5 akan mempelajari 2 teknik menembak meriam 105 mm ini. Baik, kegiatan pagi ini ya, khususnya hari ini kita melaksanakan menembak senjata berat, yang dimana teknik pelaksananya adalah teknik lintasan lengkung dan arah langsung. Untuk teknik lintasan lengkung yang dimana sasaran relatif jauh
relatif jauh, tidak terlihat dari pandangan mata. Dengan mengarahkannya agar tepat kena sasaran, itu kita dapat data tembak ya dari pimpinan penembakan. Setelah dapat data tembak pimpinan penembakan, setelah itu kita setel di pucuk, baru kita arahkan agar tepat sasaran. Sasarannya relatif kelihatan depan mata, sehingga dengan meriam kita bisa mengarahkan secara langsung ke depan. Jadi intinya sasaran arah langsung bisa kelihatan dengan kasat mata di depan. Batalion Armet 5 ini selain melaksanakan tugas pokok untuk belajar dan berlatih, serta siap untuk digerakkan setiap saat, Batalion Armet 5 juga memiliki fungsi pembinaan teritorial secara terbatas. Fungsi pembinaan ini dilakukan dalam rangka untuk senantiasa bersinergi baik terhadap masyarakat maupun aparat yang lainnya yang ada di sekitaran Cianjur. Salah satu contoh pembinaan yang dilakukan yaitu berkolaborasi dengan masyarakat untuk memanfaatkan lahan tidur satuan, diantaranya memanfaatkan lahan tidur untuk pengembangan bunga krisan, yang dimana bunga krisan ini bisa dimanfaatkan dan dapat berdampak ekonomis terhadap prajurit maupun satuan. Salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan pemanfaatan lahan yang sudah tidak terpakai lagi, atau biasa disebut juga dengan lahan tidur. Asal mulanya lahan tersebut ini sebagai gudang kendaraan yang sudah tidak layak pakai lagi, kemudian dikelola menjadi lahan untuk pertanian seperti jenis bunga, karena dianggap lahan tidur, kita manfaatkan bersama masyarakat tersebut di lingkungan sekitar sini. Jadi kita tanam bunga krisan ini sehingga bisa seperti ini. Ya, bermanfaat sekali bagi warga Tegalega Utara karena adanya lahan dari Armet 5 ya sangat membantu sekali lah. Ya, perekonomian dari lahan sayuran-sayuran ini. Kami mendapatkan imbas manfaat dari lahan ini, mendapat tambahan income buat kami. Dari satu greenhouse ini per ikat kita dikasih 1.400 untuk pengolahannya sampai 3 bulan. Dan satu greenhouse ini dapat 2.000 ikat dikali 1.400, sekitar 3 jutaan kami dapat imbas manfaat dari pengolahan lahan tidur ini. Dari pengolahan awal sampai panen kami yang lakukan bersama dengan para TNI. Hey! Hey! Hey!